Dia cantik, kamu enggak. Mendengarnya self-esteemku langsung anjlok. Kata-kata itu keluar dari mulut Nina, sahabatku di SMP. Saat itu aku sedang terserang virus cinta monyet. Aku curhat kepada Nina bahwa aku menyukai the popular boy at school. Sebut saja namanya Joni. Dia malah mengatakan Joni akan menyukai anak perempuan lain yang lebih cantik. Jadi lebih baik aku berhenti menyukainya daripada nanti patah hati. Katanya dia nggak ingin melihat aku kecewa. Dia nggak sadar, justru kata-katanya itu lebih mengecewakan buatku. Tapi toh kami masih SMP, masih belum tahu apa-apa. Yang aku tahu, kata-kata Nina membuat aku sedih. Tapi aku nggak marah. Sebagian dari diriku mengatakan dia benar. Bertahun-tahun kemudian, kata-kata itu masih terngiang. Dia tumbuh bersamaku. Aku mempercayainya hingga lubuk hati yang paling dalam. Aku sering melihat diriku sendiri di kaca. Anak perempuan kecil, mungil, kerempeng, berkulit coklat, jerawatan parah, berhidung pesek, berbibir tebal, dengan gigi tidak rapi. Nina benar, aku memang gak cantik. Aku juga gak begitu pintar di sekolah. Biasa-biasa aja. Bakat juga gak ada. Aku sendiri gak merasa bangga dengan diriku. Karena memang gak ada yang bisa dibanggakan. Gak pernah ada yang memujiku. Karena memang gak ada yang bisa dipuji. Di dalam keluargaku juga gak pernah diajari cara memuji ataupun menerima pujian. Seringkali aku mendengar orang tua lain memuji anaknya. Anak mama cantik, anak mama pintar. Well, itu gak terjadi kepadaku dan adik-adikku. Mamaku lebih suka membanggakan anaknya secara diam-diam. Pernah sekali aku masuk peringkat 3 besar di sekolah. Mama bercerita kepada tetangga betapa bangganya dia. Tapi sayangnya dia gak pernah mengatakan langsung kepadaku bahwa dia bangga. Apalagi memujiku cantik. Saking gak pernah dipuji oleh orang tua, aku sering merasa mereka gak sayang kepada anak-anaknya. Baru bertahun-tahun kemudian, aku menyadari all parents do the best they know for their kids. Kata kuncinya adalah no. Kalau kemudian apa yang mereka lakukan untuk anaknya kurang begini atau kurang begitu, itu karena they don't know any better. Mamaku bukan sosok yang lemah lembut. She's one the loudest people I have ever known. Dia sering terlihat seperti marah ketika bicara. Padahal enggak. Aku sedikit mewarisi hal itu dari mama. Ketika memberi nasihat pun mama melakukannya dengan nada bicara tinggi. Jadi aku selalu merasa sedang dimarahi. Salah satu nasihat yang sering kudengar darinya sejak kecil. Jangan main panas-panasan, nanti hitam. Atau pakai jaket supaya nggak hitam. Tentu saja dengan nada bicara sedikit berteriak. Nasihat itu tertanam kuat di diriku. Aku menarik kesimpulan berarti aku nggak boleh panas-panasan. Kalau panas-panasan nanti hitam. Kalau hitam nanti jelek. Kalau jelek nanti nggak ada yang suka. Kalau nggak ada yang suka nanti nggak ada yang mau nikahin. Kalau nggak ada yang mau nikahin, nanti kamu akan jadi perawan tua. Kalau kamu jadi perawan tua, nanti kamu nggak akan bahagia dan akan mati kesepian. Kurang lebih begitu kesimpulannya. Di sekolah, kalau ada teman yang kulitnya hitam legam, maka dia akan dapat julukan Ambon, atau Ireng, atau Areng, atau sejenisnya. Adikku yang paling kecil nggak luput dari bulian itu. Dia lebih hitam dariku, hitam legam dan mengkilat. Entah siapa yang mulai. Orang rumah memberi dia julukan Jimbon. Awalnya julukan itu sekedar lucu-lucuan aja, karena hampir terdengar seperti jamban. Aku gak pernah memikirkan bagaimana perasaan adikku dipanggil dengan julukan itu. Aku ikut semena-mena memanggilnya Jimbon. Mungkin awalnya dia gak suka, tapi dia gak punya pilihan lain selain pasrah.
Lalu nickname-nya itu melekat sampai sekarang. Kami memanggilnya Jim, padahal nama aslinya Aditya. Setidaknya itu lebih baik daripada Jimbon kan. Pernah ada tetangga baru pindahan dari Papua. Penampilan mereka tampak beda dari orang kebanyakan yang tinggal di kampung, karena warna kulitnya lebih hitam dan rambutnya keriting. Satu kali aku mendengar obrolan ibu-ibu di tukang sayur. Tetangga baru hitam-hitam, tapi baik hati, ramah-ramah. Aku bertanya-tanya sendiri dalam hati. Jadi kalau hitam harusnya jahat. Begitu. Terbiasa mendengar ketidaksukaan orang di sekitarku dengan kulit hitam, membuatku berusaha sebisa mungkin tidak menjadi semakin hitam. Aku menghindari terkena sinar matahari langsung, rajin pakai jaket di siang bolong, di tengah teriknya matahari yang bisa mencapai 35 derajat Celcius, rajin pakai payung kalau sedang berjalan ke Indomaret, dan pakai krim sunblock merek Viva milik mama. Ketika SMA, aku nggak lagi satu sekolah dengan Nina, dan kata-kata, "Kamu nggak cantik," itu masih setia nempel di hati dan pikiranku. Tapi toh itu nggak membuatku bisa menahan gejolak remaja yang menggebu-gebu di dalam diri. Teman-temanku sudah pada punya pacar, atau setidaknya sedang PDKT. Aku iri, aku juga ingin punya pacar. Tapi siapa yang mau jadi pacarku? Menghayal untuk punya pacar aja, aku sudah minder duluan. Pikirku mungkin aku akan punya kesempatan sama anak laki-laki yang gak ganteng-ganteng amat. OMG, I sound so desperate. Sebenarnya bukan desperate, pengen punya pacar, tapi desperate untuk mendapatkan validasi bahwa aku likable, bahwa aku layak disukai. Aku butuh self-esteem booster. Sebut saja namanya Edo. Aku memanggilnya Mas Edo karena dia kakak kelasku. Nggak ganteng-ganteng amat, nggak terlalu populer, tapi karismatik. Aku pikir aku akan punya kesempatan untuk disukai oleh Mas Edo. Aku memberanikan diri untuk mendekatinya. Bahkan aku minta salah satu temanku untuk jadi mak comblang. Sebenarnya sudah jelas Mas Edo tidak tertarik kepadaku. Sikapnya selalu dingin. Kalau diajak ngobrol, jawabnya singkat lalu pergi. Tapi dasar nggak tahu diri, aku terus mencoba menarik perhatiannya. Bahkan aku pernah kirim surat. Malu banget kalau ingat kejadian itu. Pada akhirnya Mas Edo mengatakan kepada si mak comblang that he doesn't feel the same way. Dia ingin berteman saja. Cara penolakannya sangat baik, tapi lebih dari cukup untuk membuat aku patah hati. Kata-kata Nina terngiang lagi. "Kamu gak cantik, Puri." Iya, mana mungkin Mas Edo suka sama gadis kerempeng berkulit coklat yang mukanya beruntusan ini. Untuk banyak orang, masa SMA adalah masa-masa yang menyenangkan. First date, first love, even first kiss biasanya terjadi di masa SMA. Masa yang penuh dengan kenangan indah, tapi tidak untukku. Nggak ada kisah cinta SMA untukku. Untuk bergaul aja aku cenderung minder. Ada rasa ingin bergaul dengan the popular girls, tapi aku takut terlihat tidak sepadan dengan mereka. Gadis-gadis populer ini penampilannya hampir sama. Kulit putih mulus, hidung mancung, beberapa ada yang blasteran bule atau Arab. Ada yang berjerawat tapi tidak mengurangi kecantikan mereka. Ditambah penampilan fashionable khas remaja 90-an. Baju yang modelnya dirombak menjadi press body dan rok agak mini. Tas merek Billabong atau Quicksilver. Sepatu merek Doc Mart atau Converse. Yang semuanya nggak mampu aku miliki. Pernah aku minta mama untuk jahit seragam yang agak press body.
dan rok agak mini. Dia menolak. Katanya anak sekolah harus fokus belajar, bukan mikirin penampilan. Baju seragamku tetap gombrong, ukuran L. Padahal aku kurus krempeng. Dan rok abu-abuku panjang di bawah lutut. I feel like a dork. Minta beli tas dan sepatu bermerek juga nggak mungkin. Papaku hanya seorang guru bahasa Inggris di sebuah tempat kursus. Mamaku hanya ibu rumah tangga, dan aku juga masih punya 2 adik laki-laki. Tas dan sepatu bermerek bukan prioritas. Aku harus puas dengan tas dan sepatu yang dijual di pasar Blauran. Pernah aku mencoba ikut nimbrung obrolan The Popular Girls. Pembicaraan mereka seputar bagaimana mereka didekati si ganteng A, atau diajak ngedate sama si ganteng B, atau bahagianya dikasih bunga sama pacar ganteng C. Aku gak bisa mengimbangi pembicaraan mereka. Maka perlahan aku mengundurkan diri dan kembali duduk di bangku, pura-pura baca buku. Memilih untuk invisible. Tak mungkin aku menjadi bagian dari mereka. Ya, aku iri. Memang betul iri tanda tak mampu. Karena aku gak cantik seperti mereka. Aku tak bisa mengalami semua itu. Waktu itu aku percaya seandainya aku cantik seperti mereka, pasti aku akan lebih bahagia. Memasuki masa kuliah, self-esteemku makin terpuruk. Waktu itu sedang populer MIRC. Aku pun mulai mencoba yang namanya blind date. Warnet juga merajalela dan saling bersaing memberikan harga murah. Aku sering menghabiskan waktu di warnet hanya untuk join MIRC dan bersosialisasi di dunia maya. Di situ aku menjadi familiar dengan istilah ASL, PLS, U tanda tanya, BRB, GTG. Beberapa kali aku kopi darat dengan orang-orang yang aku kenal di MIRC. Pernah sekali I got stood up. Bahasa gaulnya ghost. Aku sudah lupa namanya siapa. Sebut saja DB. Singkatan dari douchebag. Kami janjian bertemu di sebuah mall. Kami berjabat tangan dan ngobrol sedikit. Lalu dia bilang mau ke toilet. Aku tunggu sampai 30 menit. I know something doesn't feel right. Aku menuju toilet pria. Minta tolong sama penjaganya untuk cek apakah si DB ada di dalam. Ternyata toiletnya kosong. Aku geram setengah mati. Sekali lagi aku seperti diberi konfirmasi oleh alam semesta. Kamu gak cantik, Puri. Bahkan cowok yang tampangnya pas-pasan seperti DB aja ogah ketemu. I really wonder how he is doing now. Masih via MIRC. Kemudian aku mengenal Jack, dia pacar pertamaku. Komentar teman-temanku pada waktu itu, kok mau sih sama si Jack? Jelek hitam. Jawabanku, sama dong, aku juga jelek hitam. Jack rajin antar jemput aku kuliah selama kurang lebih 2 bulan. Dia pernah membawaku ke rumahnya dan mengenalkanku kepada orang tuanya. Ibunya gak pernah tersenyum kepadaku, apalagi ngobrol. Suatu hari aku di rumahnya, samar-samar aku mendengar ibunya bicara kepada adik perempuan Jack. Lapo Jack ambe are iku, gak ono sing luwih ayu tah. Artinya, ngapain Jack sama anak itu? Apa gak ada yang lebih cantik? Setelah itu Jack pelan-pelan mulai menjauh. Belakangan aku tahu dia udah punya pacar baru. Seorang SPG department store. Tak ada kata putus. I got ghost again. Mamaku bertanya kenapa Jack gak pernah menjemputku lagi. Aku cuma bilang gak apa-apa, sibuk kuliah. Ternyata diam-diam mama bertanya kepada Sani, temanku. Sani yang cablak dengan santai menjawab, ibunya Jack kan gak suka sama Puri, tante. Mamaku murka. Sepulang kuliah aku diceramahi habis-habisan. Tentu saja dengan nada bicara tinggi yang bisa didengar orang sekampung. Mama juga gak pernah suka sama Jack.
Ganteng juga enggak, belagu. Memangnya kamu ada kekurangan apa? Kok ibunya nggak suka sama kamu? Hah? Anak mama sempurna kok, anak mama cantik. Berani-beraninya dia bilang nggak suka sama kamu. Dia pikir anaknya sempurna apa? Udah jelek, dekil, bla 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 bla. Itu pertama kali aku mendengar mamaku menyebut aku cantik. Kemudian datang Adi, satu-satunya laki-laki yang lumayan good looking dibanding laki-laki yang pernah hadir di hidupku saat itu. Dia makin tampak cakep di mataku ketika bilang dia menyukaiku. Di mataku dia nyaris sempurna. Setidaknya menurut standarku yang pas-pasan pada waktu itu. Dia tampan dan kuliah di salah satu kampus favorit di Surabaya. Maka ketika dia menyatakan cinta, hatiku melambung ke angkasa. Rasanya seperti mimpi. Are you for real? You like me? Si itik buruk rupa ini? Dude, kamu nggak salah. Aku jatuh cinta jungkir balik sama Adi. Berharap setengah mati dia jodohku. Tapi rupanya alam semesta masih belum puas memberikanku bukti dari kata-kata Nina. Kisah cintaku dengan Adi hanya berlangsung seminggu. Waktu itu dia mengajakku ke pesta ulang tahun temennya. Aku mati-matian mencoba tampak cantik malam itu. Aku yang gak punya baju bagus memutuskan mengenakan rok panjang milik mama dan satu-satunya kaos lengan panjang terbaik yang aku punya. Ketika melihatku dia tampak gak seneng. Dia memboncengku di sepeda motornya. Setelah 10 menit naik motor, dia berhenti. Aku mau ngomong, katanya. Aku turun dari sepeda motor. Ada apa? Kok berhenti di pinggir jalan? Dandananmu kayak nenek-nenek. Mukaku merah padam. Maaf, aku gak bisa sama kamu lagi. Aku baru sadar kamu cuma pelarianku, tambahnya. Aku terdiam membisu menahan tangis. Diputusin di pinggir jalan. What could get worse than that? Yah, dia masih mengantarku pulang malam itu, tanpa pergi ke pesta temannya. Mungkin dia pergi sendiri ke sana. Bagaimana aku mengatasi patah hati? I didn't what doesn't kill you makes you stronger. Kisah asmaraku setelah itu pun selalu berakhir pahit. Self-esteemku masih terseok-seok di dasar jurang. Aku menyalahkan diri sendiri atas perlakuan laki-laki yang mengecewakanku. Karena aku gak cantik, maka mereka gak menyukaiku. Karena aku gak cantik, maka mereka gak menghargaiku. Ini semua salahku.